Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Jariyah, Makar, dan Hukumnya dalam Islam. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yakni Elena Herliani dengan NIM 2011300025. Dilanjut dengan Septi Sulistiawati dengan NIM 2011300026. Dan yang terakhir saya sendiri, Putri Fitriani dengan NIM 2011300027. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri tentang pengertian jarimah. Jarimah berasal dari bahasa Arab, yakni jarimatun, yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumnya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan. Jarimah juga terbagi menjadi dua, yaitu jarimah jinayat dan jarimah hudud. Jarimah jinayat membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang diliputi qisas, diyat, dan kafarat. Dan yang kedua adalah jarimah hudud. Jarimah hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, yaitu masalah penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi zina, qadzaf, mencuri, miras, menyamun, merampok, merompak, dan mugha. Baik, saya Elena Herliani dengan NIM 2011300025. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai pengertian dari makar. Makar dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal buruk, tipu muslihat, atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang. Sedangkan dalam Kamus Hukum Andi Hamzah, makar adalah akal busuk, tipu muslihat, perbuatan usaha dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang. Perbuatan usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Istilah makar atau aanslag dalam bahasa Belanda menurut Erswesilo adalah penyerangan yang umumnya dilaksanakan dengan perbuatan kekerasan. Istilah makar dalam KUHP sendiri diawali penafsiran secara khusus yang bisa diawali dalam pasal 87 KUHP yang berbunyi, dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti yang dimaksud dengan pasal 53 KUHP. Berikutnya, ada 3 syarat perbuatan hingga disebut makar. Yang pertama, adanya niat. Perbuatan makar harus didasari dengan niat dan adanya kesengajaan. Jika tidak sengaja, tidak disebut makar. Misalnya, seseorang yang tidak sengaja melukai presiden, maka tidak disebut makar. Yang kedua, ada permulaan pelaksanaan. Berarti adanya rencana yang dilakukan. Sebab sebuah perbuatan makar pasti melalui rencana kesepakatan. Yang terakhir, pelaksanaannya itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya. Artinya perbuatan itu terhenti misalnya karena ketahuan dan digagalkan aparat. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya Septi Sulistiawati dengan NIM 211326 akan melanjutkan materi tentang contoh kejahatan makar. Contoh kejahatan makar yang pertama yaitu menyerang keamanan presiden atau wakilnya. Pasal 104 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut. Makar dengan maksud menghilangkan nyawa atau merampas kemerdekaan atau meniadakan presiden atau wakilnya menjalankan pemerintahan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Yang kedua yaitu menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara. Pasal 106 KUHP.
Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Diancam dengan penjara pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Selanjutnya, hukum makar dalam Islam. Hukum makar dalam Islam yaitu makar atau memberontak kepada kepala negara yang sah hukumnya haram dan termasuk perbuatan maksiat. Terdapat beberapa hadis yang melarang keras aksi tersebut, diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari ketaatan pada iman atau kepada negara dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin kemudian mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum